Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sekarang kita akan belajar tentang pilar-pilar pendidikan dan pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aina Almardiah dan Latifa Afra Amani. Nah, materi yang akan kami sampaikan itu berupa pendidikan dan pembelajaran dalam konteks persamaan dan perbedaannya dan pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO. Dan mengapa sih kita perlu memahami materi tentang pilar pendidikan ini? Dan karena sebagai seorang guru kita dituntut untuk memahami arti penting pilar-pilar pendidikan serta implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita memahami ini menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita untuk membelajarkan siswa ke depannya. Dan selanjutnya, materi pertama tentang pendidikan dan pembelajaran dalam konteks persamaan dan perbedaan dari keduanya akan disampaikan oleh Latifah Armani. Kepada Latifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Afra Amani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang perbedaan dan persamaan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogi, yang berarti pendidikan, dan kata pedagogia, yang berarti ilmu pendidikan, yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata, yaitu paidos dan agoge, yang berarti yang membimbing, memimpin anak. Dari pengertian ini, pendidikan dapat diartikan kegiatan seorang dalam membimbing dan memimpin anak ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan mendasar secara intelektual dan emosional sesama manusia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang terdapat dalam diri anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, menurut Ahmad Demarimba, pendidikan merupakan pemberian bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar oleh orang dewasa atau pendidik untuk membawa anak atau peserta didik menuju kedewasaan melalui proses bimbingan yang dilakukan secara teratur dan sistematis. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Adapun pembelajaran menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Winkel tahun 1991, mengartikan pembelajaran sebagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap kejadian-kejadian internal yang berlaku di dalam diri peserta didik. Selanjutnya, menurut Dimyati dan Mudijono tahun 1999, mengartikan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Selanjutnya, menurut Degeng tahun 1993, mengartikan pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan pelajar. Dari beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari pembelajaran itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara implisit,
Di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran. Yang pertama, sama-sama proses utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, baik pembelajaran maupun pengajaran merupakan aktivitas yang paling utama, karena merupakan proses komunikatif interaktif antar sumber belajar, guru, dan siswa, yaitu saling bertukar informasi. Yang ketiga, menggunakan guru sebagai pelaku, transfer, dan pembimbing. Peran yang dimiliki oleh seorang guru dalam tahap ini adalah sebagai fasilitator, dengan kata lain ialah sebagai pelaku dalam pentransferan pengetahuan sekaligus sebagai pembimbing untuk menjadi fasilitator yang baik. Selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Psikologi humanistik, pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar atau enjoy learning, yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pilar-pilar pendidikan. Nah, menurut UNESCO itu terdapat 4 pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, learning to know ini itu terdapat 2 kunci, di mana kunci pertama itu pengetahuan dan kunci kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, mengapa pengetahuan ini sih? Karena seperti yang kita tahu, learning to know dari dimana artinya itu si siswanya atau peserta didik belajar untuk mengetahui, dan dengan belajar maka mereka tahu. Dengan yang apa sih yang mereka tahu? Tentu saja yang mereka tahu itu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan seperti apa? Pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Sehingga siswa atau peserta didik dapat dengan belajar learning to know, dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, pembelajaran sepanjang hayat, di mana proses belajar ini dilakukan sejak lahir sampai kita meninggal. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang kubur. Nah, dari situ kita bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pembelajaran itu atau proses pembelajaran itu terjadi setiap waktu. Nah, contohnya dari learning to know itu adalah di mana setiap orang tahu nih bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal yang baik dan kita harus melakukan tersebut. Setiap orang tahu. Nah, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa learning to know itu adalah lebih pada pengetahuan, di mana dengan kita belajar, kita mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk. Seperti itu. Dan yang kedua adalah learning to do. Learning to do ini lebih pada ketika kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan yang kedua adalah kata kuncinya menuntut aksi atau tindakan nyata untuk membuat perubahan. Di mana ini adalah lanjutan atau tindakan lanjutan dari learning to do tadi, learning to know. Di mana ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah,
dengan adanya pengetahuan yang kita dapatkan, kita dapat bisa membuat aksi atau tindakan nyata yang membuat perubahan atau lebih pada inovasi. Nah, contohnya nih, sama seperti contoh yang tadi bahwa jika learning to know itu kita tahu bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, maka learning to do itu adalah ketika kita ketemu sampah di jalan, maka kita akan segera membuang sampah tersebut pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh di mana ketika kita sudah menerapkan learning to do. Selanjutnya adalah learning to be, di mana dengan belajar kita akan menjadi seperti apa. Kata kunci dari learning to be itu adalah memecahkan masalah, mempunyai kepribadian yang matang, dan menjadi seorang expert. Memecahkan masalah, ketika kita sudah belajar, mengetahui dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, tentu saja ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut akan kita gunakan untuk memecahkan masalah, untuk menjadi pemecah masalah kita di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kepribadian yang sudah matang, di mana ketika kita telah menerapkan ilmu pengetahuan, tentu diharapkan kita menjadi pribadi yang matang, sehingga kita siap menghadapi tantangan zaman. Dan yang ketiga adalah kita menjadi seorang expert, atau kita menjadi, ini lebih pada profesionalitas, dimana ketika kita sudah belajar nih di bangku kuliah, kita sudah mengetahui sesuatu, tentu saja ini akan bisa menjadi seorang profesi atau menjadi seorang ahli dalam bidang. Nah, contoh dari seseorang yang telah menerapkan learning to be itu adalah ketika seseorang yang membuat inovasi tentang pengolahan sampah dengan benar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Kata kuncinya adalah hidup bermasyarakat, menghargai keberagaman, dan menanamkan jiwa perdamaian. Di mana dengan learning to live together ini mempunyai maksud adalah dengan kita belajar, kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwa learning itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kehidupan sosial kita. Seperti itu. Dimana kita harus sebagai seorang yang mendapatkan ilmu, tentu saja hidup kita harus bermasyarakat dan menghargai keberagaman dan juga menanamkan jiwa perdamaian. Tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial bernegara di Indonesia, di mana negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya, dan menuntut kita untuk learning to live together. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan selanjutnya penambahan materi dan sesi pertanyaan dapat disampaikan melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.